Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan membahas pengertian sistem produksi dan tujuan produksi. Organisasi industri merupakan salah satu mata rantai dari sistem perekonomian karena ia memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa. Produksi merupakan fungsi pokok di dalam setiap organisasi yang mencangkup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah produk yang diciptakan output dari setiap organisasi tersebut. Di dalam sistem produksi modern, terjadi suatu proses transformasi tambah yang merubah input menjadi output yang dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Proses transformasi nilai tambah dari input menjadi output dalam sistem produksi modern selalu melibatkan komponen struktural dan fungsional. Sistem produksi memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya. Yang ketiga yaitu mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah untuk menjadi output secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimasi pengalokasian sumber daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan produksi. Kita dapat melihat bahwa tanpa kegiatan produksi, kebutuhan manusia yang banyak ragamnya itu tidak dapat dipenuhi. Kemajuan dalam hal melakukan produksi ada hubungannya dengan standar hidup. Jadi, secara umum tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Adapun tujuan proses produksi lainnya adalah yang pertama yaitu menghasilkan barang atau jasa, yang kedua meningkatkan nilai guna barang atau jasa, yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan, yang kelima yaitu memperluas lapangan usaha, dan yang terakhir yaitu menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramli. Saya akan mempresentasikan tentang faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Dan adapun faktor lainnya yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, proses produksi tenaga kerja atau disebut dengan labor. Ialah faktor produksi insani secara langsung maupun tidak langsung yang menjalankan kegiatan produksi, yang dimana meskipun mesin-mesin telah banyak menggantikan peran manusia sebagai pelaksana proses produksi, namun keberadaan manusia mutlak akan diperlukan. Yang ketiga, faktor produksi modal ialah faktor penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Yang keempat, faktor produksi keahlian ialah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasi dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses produksi. Proses juga diartikan sebagai cara, metode, ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dana, menambah kegunaan, atau utility suatu barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan bakar, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairani Marpaung dari kelompok 2. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang proses produksi, di mana telah dijelaskan teman saya tadi
bahwa proses produksi itu kan sebuah metode atau teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan atau menciptakan produk atau jasa. Nah, di sini ada beberapa proses dalam memproduksi itu. Nah, di sini ada proses produksi dari segi wujudnya. Dari segi wujudnya itu terbagi lagi menjadi 5. Pertama, yaitu proses produksi kimiawi, suatu proses yang menitik beratkan berdasarkan kepada proses analisa, sintesa, atau senyawa kimia. Contohnya itu obat-obatan atau pertambangan minyak. Yang kedua, perubahan bentuk, yaitu menitik beratkan pada perubahan dari input menjadi output sehingga menjadi barang yang lebih bermanfaat atau jadi barang utuh. Nah, contohnya itu perusahaan garment atau mebel gitu. Baru ketiga, assembling, yaitu pelaksanaannya lebih mengutamakan proses penggabungan dari komponen-komponen produk dari dalam perusahaan atau bahkan dari perusahaan lain. Contohnya itu perakitan mobil. Itu kan barangnya tidak seutuhnya berasal dari perusahaan itu. Bisa jadi dari perusahaan lain yang digabungkan. Baru yang keempat itu transportasi, yaitu menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang atau manusia yang sehingga itu merasakan adanya manfaat dari pemindahan tersebut. Contohnya itu perusahaan PT Kereta Api atau perusahaan angkutan lainnya seperti biasanya kita naik angkot. Baru yang kelima itu ada penciptaan jasa administrasi, yaitu memberikan jasa administrasi pada perusahaan lain atau lembaga yang memerlukan. Baiklah, selanjutnya proses produksi berdasarkan proses terbagi 2. Pertama, proses produksi langsung dan tidak langsung. Proses langsung ini mencakup proses produksi primer dan sekunder. Kalau primer itu diambil dari alam langsung, contohnya itu kayak perikanan, perkebunan, pertanian atau pertambangan. Baru kalau sekunder itu proses yaitu adanya penambahan nilai lebih pada suatu barang yang sudah ada. Misalnya itu kayu dijadikan untuk membuat rumah, baja membuat jembatan. Baru ada proses produksi berdasarkan jangka waktu produksi. Terbagi 2, terus menerus dan terputus-putus. Terus menerus ini skala besar, yaitu tidak tergantung musim. Produksinya terus menerus seperti kayak jual jajanan kayak gitu kan. Pabrik tidak membuatnya itu berdasarkan musimnya. Baru yang terputus-putus ini dia itu tidak setiap saat, tergantung manusianya atau pesanan. Nah, dalam pelaksanaan proses itu kan memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang singkat, ada juga butuh proses waktu yang panjang. Pelaksanaannya itu ada terbagi 4. Pertama itu proses jangka panjang, kedua jangka pendek, ketiga terus menerus, 4 berselingan. Nah, yang pertama itu kan produksi jangka panjang, yaitu kegiatan produksi yang butuh cukup lama. Misalnya itu menanam padi, kopi, membangun rumah, dan sebagainya. Yang kedua itu jangka pendek, yaitu kegiatan produksinya itu lebih cepat dan langsung menghasilkan barang. Contohnya itu orang yang jualan gorengan, martabak, orang yang jualan-jualan gitulah, yang langsung kita makan. Pilih, beli, dah bayar. Baru yang ketiga itu kan ada terus menerus. Kegiatan produksinya itu harus melakukan pengelolaan berbagai bahan baku secara bertahap sehingga menjadi barang jadi. Prosesnya itu kan harus secara terus menerus. Contohnya itu pabrik kertas, gula, karet, sama seperti sebelumnya. Baru keempat itu produksi berseling, kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah bahan baku dengan menggabungkan sehingga menjadi barang yang utuh. Misalnya itu pembuatan sepeda motor,
di mana setiap bagiannya itu kan diproduksi secara terpisah-pisah. Misalnya mesin dari tempat lain, body-bodinya itu tempat lain juga, rem atau sebagainya itu pasti dari perusahaan lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi, baik berupa peralatan, bahan baku, mesin, dan tenaga kerja, ke dalam suatu aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi yang dilaksanakan pada perusahaan satu dengan perusahaan yang lain kan berbeda-beda, tergantung pada sistem kebijakan perusahaan yang digunakan. Pengendalian produksi bertujuan agar mencapai hasil maksimal demi biaya seoptimal mungkin. Adapun kegiatan dilakukan antara lain, pertama, menyusun perencanaan, kedua, membuat penjadwalan kerja, ketiga, menentukan kepada siapa barang dipasarkan. Nah, pengendalian produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, order control, yaitu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen, sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Kedua, flow control, perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar, sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. Pengendalian keduanya bertujuan sama, bagaimana jangka waktu arus material, apakah sudah sesuai dengan direncanakan, demikian juga bagaimana transportasi dari pabrik proses diproduksi ke gudang dan dari gudang ke tempat penyimpanan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap dalam pengendalian produksi. Nah, tahapnya itu ada 5. Pertama, 1. Production forecasting adalah peramalan produksi untuk mengetahui jumlah dan manfaat produksi yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga kalau terjadi penyimpangan akan cepat diadakan penyesuaian produksi di masa yang akan datang. Dengan melaksanakan peramalan produksi, perusahaan dapat menyusun anggaran operasionalnya untuk pedoman kerja, penggunaan kapasitas produksi seoptimal mungkin, menstabilkan kesempatan kerja karena terdapatnya kestabilan dan kepastian jumlah produksi di masa yang akan datang. Kedua, routing. Routing adalah kegiatan untuk menentukan urutan-urutan proses dan penggunaan alat produksinya dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir, sehingga sebelum produksi dimulai sudah tercantum pada road sheet. Ketiga, scheduling adalah kegiatan untuk membuat jadwal proses produksi sebagai suatu kesatuan dari awal proses sampai selesai proses produksi. Scheduling ini dilaksanakan untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan setiap tahap pemrosesan sesuai dengan urutan-urutan rutenya. Oleh karena itu, untuk membantu keberhasilan tahap ini melakukan Time and Mention Study sehingga dapat ditentukan standar hasil kerjanya. Keempat, defacting adalah suatu proses untuk pemberian perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan routing dan schedule yang dibuat. 5. Follow up. Follow up adalah kegiatan untuk menghilangkan terjadinya penundaan atau keterlambatan kerja dan mendorong terkoordinasinya pelaksanaan kerja. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.